Ketaatan berdoa. Setelah itu, untuk menghormati orang yang saleh, Allah Ta'ala berfirman. Mendirikan salat. Artinya, dia menegakkan salat. Di sini, menegakkan telah dinyatakan. Ini juga menyinggung upaya paksa yang khusus bagi orang yang saleh. Ketika orang seperti itu memulai salat, ia harus menangkal bisikan-bisikan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan salatnya jatuh berulang kali, dan ia harus menegakkannya. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar, untuk memulai salat, segerombolan godaan-godaan jahat bergegas untuk membuyarkan konsentrasi hatinya. Pikiran-pikiran ini membawa seseorang ke tempat yang jauh, menyebabkannya tertekan, tetapi ia terus berjuang sampai mati untuk mendapatkan konsentrasi dan kepuasan dalam salat. Dengan penuh kesedihan, orang seperti itu selamanya tetap memperhatikan untuk tetap menegakkan salatnya yang runtuh. Dia mengulangi kata-kata, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam doa ini, manusia memohon agar salatnya ditegakkan dan meminta agar dibimbing ke jalan yang benar sehingga salatnya bisa ditegakkan. Dalam menghadapi bisikan-bisikan jahat ini, seorang mutaki bagaikan seorang anak kecil yang memohon dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah. Ia menangis di hadapan Allah dan mengakui bahwa ia telah melakukan hal yang benar, tetapi ia tetap bersandar kepada bumi. Inilah perang yang harus dilakukan oleh seorang mutaki dengan batinnya selama salat dan inilah yang menghasilkan perolehan pahala spiritual. Ada beberapa orang yang dalam salat ingin segera membersihkan diri mereka dari gangguan-gangguan jahat, meskipun Li 3, dia mendirikan salat mengindikasikan hal yang sebaliknya. Apakah Allah tidak tahu? Hazrat Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah merahmatinya, menyatakan bahwa pahala spiritual diperoleh hanya selama upaya-upaya yang sungguh-sungguh masih ada. Ketika upaya-upaya ini tidak ada lagi, pahala spiritual juga tidak ada lagi. Dengan kata lain, puasa dan salat dianggap sebagai perbuatan baik hanya selama seseorang diharuskan untuk berjuang melawan godaan jahat untuk melakukannya. Namun, ketika amal-amal ini mencapai status yang lebih tinggi, dan orang yang berpuasa dan melaksanakan salat lolos dari cengkeraman usaha yang dipaksakan dan mengembangkan kecenderungan yang melekat pada kebajikan, maka puasa dan salat tidak lagi dianggap sebagai amal. Kemudian, Hazrat Syekh Abdul Qadir Jilani melanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri, apakah ini berarti bahwa orang seperti itu dibebaskan dari menjalankan salat? Karena ruhaniyah hanya dapat dicapai sampai seseorang harus melakukan upaya paksa. Faktanya adalah bahwa salat tidak lagi menjadi sebuah perbuatan, melainkan menjadi sebuah pahala. Salat ini menjadi makanan bagi orang seperti itu dan menjadi kesenangan bagi mata mereka, itu adalah surga di atas tanah. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam usaha keras berada dalam keadaan berperang, sementara yang lain telah mencapai keselamatan. Ini berarti bahwa ketika perjalanan spiritual seseorang selesai, cobaan mereka juga berakhir. Sebagai contoh, jika seorang kasih mengatakan bahwa ia tidak pernah melirik seorang wanita, nikmat atau pahala spiritual apa yang pantas ia dapatkan? Orang seperti itu bahkan tidak memiliki karakteristik melirik wanita dengan penuh nafsu. Namun, jika seseorang yang memiliki kejantanan dapat menahan pandangannya, maka ia akan layak mendapatkan pahala spiritual. Demikian pula, seseorang harus melewati ribuan tahapan. Dalam kasus-kasus tertentu, latihannya yang terus-menerus dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan. Ketika seseorang berdamai dengan batinnya, ia memasuki semacam surga, tetapi tingkat pahala spiritual yang sama tidak lagi diperlukan. Orang seperti itu telah terlibat dalam suatu tindakan yang ia teruskan untuk menuai manfaat. Namun, ia tidak lagi memiliki kondisi yang sama seperti sebelumnya. Suatu tindakan yang dilakukan berulang kali dengan usaha yang dipaksakan pada akhirnya mengambil bentuk sebuah watak alamiah dalam diri manusia. Seseorang yang secara inheren memperoleh kesenangan dalam suatu hal tidak dapat dihalangi dari hal tersebut. Dia menemukan dirinya cenderung secara alamiah. Maka, ketika seseorang berada pada tingkat yang dikenal sebagai kesalehan, itika, di mana mereka harus memaksa diri mereka untuk melakukan kebaikan dengan usaha yang berat, mereka masih terganggu, seakan-akan sifat kebajikan mereka masih belum sempurna.